Guys, ada 10 kabar gembira menjelang perlawanan antara Indonesia melawan Vietnam di semifinal ini. Apakah kabar gembira tersebut? Ayo guys, kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, alhamdulillah kepada yang baru ketemu, yang baru nonton ke channel ini, yang baru bergabung ke channel ini, saya mendoakan kalian sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang, apa juga pekerjaan yang kalian usahakan. Dan insya Allah mudah-mudahan kalian dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Oke guys, insya Allah pada hari ini menjelang perlawanan laga penentuan semifinal peringkat yang pertama yang akan bermain di Gelora Bung Karno, Indonesia melawan Vietnam pada 6 Januari ini guys, hari Jumat ya, hari Jumat. Jadi apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Sinteyong? Karena selepas saja perlawanan menentang Filipina, mereka balik ke Indonesia dan memulakan terus latihan yang berterusan, dan ada kabar-kabar gembira yang perlu diketahui oleh kalian, oleh anda semua terkait dengan timnas pasukan Indonesia yang akan melawan Vietnam nanti. Jadi apakah kabar gembira itu? Bagaimanakah Indonesia melayani Vietnam? Karena kalau mengikutkan rekodnya, Indonesia begitu sukar untuk mengalahkan Vietnam ini guys. Tetapi di bawah kendalian Sinteyong pada kali ini pasti akan berentap dengan Park Hang-seo ya. Korea vs Korea kalau diikutkan. Ini dari segi secara formasi taktikal itu Korea. Tetapi dari segi permainan Indonesia punya pemain yang berpengalaman juga. Vietnam pun punya pemain yang berpengalaman, dan juga Indonesia mempunyai pemain-pemain muda yang baik seperti Marcelino Ferdinand. Kalau saya memberikan satu pengiktirafan kepada Marcelino Ferdinand, ini adalah pemain muda terbaik dalam Piala AFF pada kali ini. Ini karena beliau mempunyai satu keyakinan permainan yang begitu tenang, yang begitu dapat membantu rakan-rakannya ataupun pemain-pemain lain untuk mencetak gol daripada assist yang dilakukan oleh Marcelino ini. Jadi adakah ini antara kabar gembira yang ada dalam video pada kali ini? Ayo guys, kita simak video ini daripada channel Auto Intip Timnas ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, Auto Intip Timnas ini, kalian bisa ataupun boleh subscribe, tekan butang lonceng untuk notifikasinya. Jadi judulnya ialah berikut 10 kabar yang gembira yang disampaikan STY jelang vs Vietnam di semifinal. Apakah kabar gembira tersebut? Ayo kita sama-sama simak video ini guys. Astagfirullahalazim, admin sendiri sampai kaget dan tak menyangka jelang menghadapi Vietnam di semifinal timnas Indonesia diterpa 10 kabar gembira. Apa ini pertanda Indonesia guys akan 10 kabar gembira? Apakah dia 10 itu banyak tuh? Juara untuk pertama kalinya setelah 6 kali masuk final tapi selalu gagal. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu ya, agar kalian mengurangi setidaknya 1 orang pengangguran yang berada di Indonesia. Oke, tak pakai basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, Indonesia kini diketahui resmi lolos pada putaran semifinal AFF Mitsubishi Cup tahun 2022. Indonesia terpaksa harus puas dengan posisi runner-up, di mana di laga lain Thailand berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Yang mana tentu hal tersebut membuat Thailand unggul selisih gol atas Indonesia, namun sama-sama mengoleksi 10 poin. Sudah dipastikan yang akan menjadi lawan Indonesia adalah timnas Vietnam.
setelah berhasil membantai Myanmar dengan skor 3-0 di kandang mereka. Laga Vietnam versus Indonesia sendiri akan digelar pada 6 Januari tahun 2022 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno. Kini banyak publik Indonesia yang tak begitu percaya dengan permainan timnas Indonesia sendiri. Selain menurut mereka banyak pemain timnas yang egois, kontrolnya kurang. Indonesia tahun ini banyak membuang peluang, permainan begitu menurun. Tapi kalian jangan terlalu risau dengan hal itu. 10 kabar gembira yang hampiri Indonesia ini 10 kabar gembira yang menghampiri Indonesia sebelum laga menentang Vietnam, guys, akan memiliki pandangan yang berbeda dari hal itu. Yang pertama, jelang menghadapi Vietnam, Indonesia mempunyai catatan lebih apik bertemu Vietnam ketimbang Malaysia. Jangan terlalu ragu. Banyak pengamat bola dari Malaysia yang menilai jika Indonesia itu sengaja. Sebaik-baiknya permainan bola Indonesia sejak tahun 1996, jika bertemu Malaysia, Indonesia selalu sial, mental pemain mereka selalu emosi, apalagi di semifinal atau partai final. Kemudian seunggul-unggulnya Vietnam, jika bertemu Indonesia juga maka sial. Hal itu terbukti dari catatan di mana selama 26 tahun Vietnam tak pernah menang atas Indonesia di Piala AFF. Sepakat atau tidak, kalian lawan Vietnam kita masih punya harapan walaupun permainan timnas kita menurun. Kemudian yang kedua, mau dengar balik atas Indonesia di Piala AFF. Sepakat atau tidak, kalian lawan Vietnam kita masih punya harapan walaupun permainan timnas kita menurun. Kemudian yang kedua, Indonesia akan mendapatkan bonus dari PSSI dan juga Jokowi yang merupakan presiden kita. Jika sampai mengalahkan Vietnam apalagi juara, entah bonus apa. Namun hal ini tentu salah satu bentuk doping dukungan untuk pemain Indonesia agar lebih bekerja keras di laga semifinal. Dan yang ketiga, Pak Jokowi akan memberi bonus ini yang membuatkan pemain akan bersemangat lepas nih, guys. Kita tengok sudah kembali ke kem latihan. Diketahui Nadeo Argawinata sempat ditarik keluar oleh SBY pada saat Indonesia bertemu Filipina. Setelah mengalami benturan dengan pemain Filipina, kabar baiknya proses penyembuhan Nadeo berjalan baik. Semoga Nadeo bisa tampil di laga semifinal. Dan yang keempat, mendapatkan dukungan dari pemain top dunia. Jelang menghadapi Vietnam, sejumlah pemain bola dunia seperti Richarlison dan Xavi Simon tiba-tiba mendukung Indonesia agar bisa menjuarai Piala AFF untuk pertama kali. Hal tersebut terlihat dari postingan di IG mereka. Dan yang kelima, ranking FIFA Indonesia mulai melesat naik setelah mengalahkan Filipina. Merujuk pada situs bola footballranking.com, timnas Indonesia sudah mengantongi 138.000 poin di ranking FIFA pada Senin tanggal 2 bulan 1 tahun 2023. Dengan tambahan poin sebesar 2,85, itu jumlah yang dikantongi skuad merah putih kini bertambah menjadi 1041,33 poin. Jumlah ini tentu saja membuat posisi timnas Indonesia ke urutan 151 ranking FIFA semakin kukuh. Jika sampai mengalahkan Vietnam, maka ranking FIFA Indonesia akan naik dan melampaui Liberia yang menempel ketat di posisi 150 dengan koleksi 1049,66 poin. Kemudian yang keenam, Indonesia diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih lama ketimbang Vietnam. Apalagi Sintayong di penyisian banyak sekali melakukan rotasi pemain yang tentu akan bisa menyiapkan strategi dan permainan terbaiknya nanti di semifinal. Mari kita lihat apakah Sintayong benar-benar ngeprank atau memang permainan Indonesia yang begitu menurun. Diketahui timnas Indonesia memiliki waktu istirahat selama 4 hari, sedangkan Vietnam memiliki waktu istirahat hanya 3 hari. Belum lagi ditambah perjalanan ke Indonesia, maka hanya punya total waktu istirahat 2 hari untuk Vietnam. Kemudian yang ketujuh, Jordi Ahmad akan kembali bermain. Menghadapi Filipina diketahui jika Jordi Ahmad tak bermain karena akumulasi kartu, namun nanti menghadapi Vietnam, Jordi Ahmad akan kembali bisa tampil penuh melawan Vietnam. Sedangkan yang kedelapan, Sintayong mengaku sudah tidak takut akan bertemu dengan seniornya yaitu Park Hang-seo. Maka dari itu di laga menghadapi Filipina, Sintayong melakukan rotasi karena menurutnya bertemu siapa saja di semifinal semua tim kuat. Menang tipis fisik prima atau menang banyak tapi kendor di semifinal. Kemudian yang kesembilan, Indonesia diketahui sangat ingin balas dendam kepada Vietnam, di mana sebelumnya mereka terbukti melakukan sepak bola gajah dengan Thailand pada Piala AFF U19 tahun 2022, di mana Indonesia banyak mencetak gol tapi harus kalah curang. Kemudian yang ke-10 dan yang terakhir, Indonesia akan diuntungkan dengan laga home away yang akan diberlakukan pada AFF tahun 2022.
Ya, tentunya tekanan besar selalu datang kepada siapapun yang akan bertanding di Gelora Bung Karno ketika menghadapi Indonesia. Jika Indonesia mampu memaksimalkan banyaknya supporter yang akan datang di laga tersebut, maka yakin Indonesia bisa menang atas Vietnam. Lantas, mampukah Indonesia mengalahkan Vietnam di semifinal? Mari kita simak video. Mari kita tunggu pertandingannya. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Jadi guys, itu antara 10 kabar gembira yang diutarakan di dalam video ini. Banyak sebenarnya kabar-kabar yang mungkin mengembirakan, tetapi harapan itu tidak perlu diletakkan sepenuhnya kepada sepasukan timnas Indonesia itu. Seharusnya penyokong yang ke-12 ini, dikirakan pemain ke-12, yaitu penyokong atau pendukung juga berperanan besar untuk menaikkan semangat para pemain ini dengan dukungan dan juga komen-komentar yang positif kalian kepada timnas Indonesia, kepada pemain-pemain Indonesia sendiri. Ini akan membangkitkan semangat dan juga pemikiran yang positif apabila ada komen-komen yang positif itu. Mengkritik itu bisa, mengkritik itu boleh guys, tetapi kritikan yang membina dan memberi cadangan yang baik untuk diaplikasikan pula oleh pemain-pemain sendiri. Jadi 5 fokus penting yang saya ingin katakan di sini ketika Indonesia menentang Vietnam nanti. Yang pertamanya adalah fokus kepada permainan, fokus menjelang laga dengan Vietnam. Bermaksud fokus di dalam permainan, tidak emosi, mental perlu dijaga, melupakan segala hal yang ada di luar, tumpukan sepenuh 100% kepada permainan menentang Vietnam ini. Itu yang perlu kepada semua pemain. Yang kedua ialah perlu tenang dalam permainan. Tidak perlu bermain terlalu kasar, tetapi bermain secara keras itu bisa, boleh, tetapi tidak mencederakan pemain lawan ataupun memberi provokasi yang melampau dengan kekerasan. Tetapi bermain keras boleh, cuma jangan terlalu memberi kecederaan kepada pemain lawan. Okey, ketiga, tidak egois ataupun pentingkan diri. Bila mana ada peluang di hadapan gawang yang kita boleh passing, pemain itu boleh memasing kepada pemain lain untuk mencetak gol, menjaringkan gol, tetapi tidak dilakukan itu, maka itu adalah penting diri ataupun egois. Dan sepatutnya boleh passing, kita passing. Itu pemain perlu alert, perlu melihat kepada kesalahan-kesalahan yang lepas untuk memperbaiki game menentang Vietnam nanti. Keempat, jangan menyia-nyiakan, jangan mensia-siakan peluang di hadapan gol, jangan mensia-siakan peluang emas yang ada. Sekiranya ini dapat diatasi, insya Allah Indonesia akan lebih mantap ketika bertemu Vietnam nanti. Dan yang terakhir, bermain secara berpasukan, kerjasama dalam pasukan, bukan individu. Sebab bermain sepak bola ataupun bermain bola sepak ini adalah permainan kerjasama sepasukan guys. Dia bukan atas individu. Betul, pemain individu mempunyai skill sendiri, skill individu, tetapi bermain secara berpasukan, hantaran pendek perlu diperbaiki, kekemasan kawalan bola itu perlu diatasi segera. Kurangkan untuk, saya ingat bermain dengan Vietnam ini long ball itu tidak sesuai, perlu bermain pendek dan juga bermain cepat. Itu pegang bola sekejap kemudian pas kepada pemain lain. Jangan terlalu lama. Itu kerjasama sepasukan itu penting. Jadi saya ingat itu saja guys, video pada kali ini dan juga sedikit info untuk kritikan-kritikan dan penambahbaikan dalam sepak bola di Indonesia. Oke guys, jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah juga untuk berbagi info yang terbaik, bermanfaat daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.